got so. Motherfucking design all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Della Putri Aprilia dengan NIM 222131045, mahasiswa Hukum Pidana Islam kelas 4B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai asas berlakunya hukum pidana. Dalam KUHP diatur dua asas tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana, yaitu satu, yang pertama adalah asas berlakunya hukum pidana menurut waktu atau asas legalitas. Kemudian yang kedua adalah asas berlakunya hukum pidana menurut tempat. Yang pertama yaitu adalah asas berlakunya hukum pidana menurut waktu atau asas legalitas. Dasar hukum asas ini adalah pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan ada kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu daripada perbuatan itu. Asas legalitas pasal 1 ayat 1 merupakan dasar hukum dari asas legalitas atau dalam bahasa Latin dikenal dengan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale, yang artinya adalah tiada delik, tiada pidana tanpa ada peraturan terlebih dahulu. Tujuan dari asas legalitas tersebut yaitu yang pertama memperkuat kepastian hukum, yang kedua menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, yang ketiga mengefektifkan fungsi penjaraan dalam sanksi pidana, yang keempat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan yang terakhir memperkokoh rule of law. Fungsi dari asas legalitas yang pertama adalah fungsi melindungi, yaitu sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Kemudian yang kedua adalah fungsi instrumental, yaitu di dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang, pelaksanaan kekuasaan oleh pemerintah secara tegas diperbolehkan. Asas legalitas dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 menurut Muljanto memiliki 3 makna, yaitu yang pertama adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kemudian yang kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama adalah lex scripta, adalah hukuman didasarkan pada undang-undang tertulis. Kemudian yang kedua adalah lex certa, undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat, hukum jelas bentuk dan beratnya. Yang ketiga adalah lex praevia, adalah asas larangan berlaku surut dalam hukum pidana. Yang keempat adalah lex stricta, perumusan secara ketat dan larangan analogi dalam hukum pidana. Kemudian yang kedua adalah asas berlakunya hukum menurut tempat, yaitu yang pertama adalah ada asas teritorialitas, yang kedua ada asas nasionalitas aktif atau asas personalitas, kemudian yang ketiga adalah ada asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan, yang terakhir yaitu adalah asas universalitas. Mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah asas teritorialitas atau asas kewilayahan. Merupakan perundangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di wilayah suatu negara yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun bukan warga negara atau orang asing. Kemudian yang kedua adalah ada asas nasionalitas aktif atau asas personalitas. Merupakan perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar negeri atau di dalam negeri. Hukum pidana ini berlaku bagi WNI dimanapun berada, atau dengan kata lainnya bahwa hukum pidana Indonesia selalu mengikuti orang Indonesia kemanapun berada. Kemudian yang ketiga ada asas nasionalitas pasif atau asas perlindungan. Merupakan berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar wilayah negara atau di luar negeri. Tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku tindak pidana apakah warga negara atau orang asing. Kemudian yang terakhir adalah asas universalitas. Ini berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan kepada kepentingan seluruh dunia.
Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.